Ampun bang jago, sorry bang jago, abang jago, yeah boom 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 boom. Ampun bang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa Hoyeri, STM 1815 Prodi Vokasional Informatika dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep metode simple additive weighting. Metode simple additive weighting sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot, yaitu untuk mencari penjumlahan terbobot dari rating di tiap alternatif pada seluruh atribut atau kriteria. Selanjutnya, konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut, atau Fishbone 1967. McClement 1968. Yang terakhir yaitu metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Dalam konsep metode simple additive weighting juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari simple additive weighting yaitu yang pertama, menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Yang kedua yaitu penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dari bobot preferensi yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu adanya perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut atau antara nilai benefit dan cost. Kekurangan dari simple additive weighting yaitu yang pertama, digunakan pada pembobotan lokal. Yang kedua, perhitungan dilakukan dengan menggunakan bilangan Crisp maupun fuzzy. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eli Hamidah Rahab, NPM 18150043, Prodi Vokasional Informatika 5B, perwakilan dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyelesaian simple additive weighting atau SAW. Langkah penyelesaian SAW sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. 2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria atau CI, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut keuntungan maupun atribut biaya sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. 4. Hasil akhir diperoleh dari proses perangkingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan faktor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau AI sebagai solusi. Lanjut, formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah sebagai berikut. Rij sama dengan di mana Xij per max Xiji jika J adalah atribut keuntungan atau benefit, sedangkan min Xij per Xij jika J adalah atribut biaya atau cost. Keterangannya, Rij sama dengan rating kinerja ternormalisasi, max Ij sama dengan nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, min Ij sama dengan nilai minimum dari setiap baris dan kolom, Xij sama dengan baris dan kolom dari matriks, dengan Rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif atau AI pada atribut Cj di mana I sama dengan 1, 2 sampai Km dan J sama dengan 1, 2 sampai Kn.
Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani Siregar, NPM 18150047, Prodi Vokasional Informatika 5B, dari perwakilan kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ataupun melanjutkan dari langkah-langkah penyelesaian simple adjective weighting atau SAW, di mana nilai preferensi untuk setiap alternatif VI diberikan sebagai dalam sebuah penyelesaian pasti ada rumus, di mana di sini ada rumusnya, yaitu VI sama dengan sigma N sigma J sama dengan 1 WJ RIJ. Keterangan FI ini keterangannya yaitu nilai akhir dari alternatif. Baru WJ di keterangannya itu bobot yang telah ditentukan. Sedangkan RIJ keterangannya itu normalisasi matriks. Baru nilai V yang lebih besar mengidentifikasi bahwa alternatif AI lebih terpilih. Contoh, di sini ada contoh 1 dalam simple adjective weighting atau SAW. Contoh 1. Contoh institusi perguruan tinggi akan memilih seseorang karyawannya untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Ada 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu di mana C1 itu tes pengetahuan wawasan sistem informasi, di mana C2 yaitu praktek instalasi jaringan, C3 tes kepribadian, sedangkan C4 itu tes pengetahuan. Cukup sekian hasil presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Kartini Harahap, NPM 18150052. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Fitri Handayani Hasibuan, di mana yang dibahas adalah contoh kasus pada sebuah institut perguruan tinggi yang akan memilih seorang karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala unit, di mana ada 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu C1 untuk tes pengetahuan, C2 praktek instalasi jaringan, C3 tes kepribadian, C4 tes pengetahuan agama. Setelah membuat kriteria penilaian, kita lanjut membuat atau memberikan bobot pada setiap kriteria, yaitu C1 35% atau 0,35, C2 25% atau 0,25, C3 25% atau 0,25, dan C4 15% atau 0,15. Ada 6 karyawan atau kandidat yang akan dipromosikan sebagai kepala unit, yaitu A1 Indra, A2 Roni, A3 Putri, A4 Dani, A5 Ratna, dan A6 Mira. Oke. Pada tabel nilai alternatif di setiap kinerja memiliki 6 alternatif, yaitu Indra, Roni, Putri, Dani, Ratna, dan Mira, dan memiliki kriteria 4, yaitu C1, C2, C3, C4, di mana C1-nya adalah tes pengetahuan, C2 praktek instalasi jaringan, C3 tes kepribadian, dan C4 tes pengetahuan agama. Di mana sebelumnya kita sudah melakukan uji atau uji coba atau ujian, di mana nilainya Indra C1 70, C2 50, C3 80, C4 60, Roni memiliki kriteria nilai C1 50, C2 60, C3 82, C4 70.
Sedangkan Putri C185, C255, C380, C475. Dani memiliki kriteria nilai C182, C270, C365, C485. Ratna memiliki kriteria nilai C175, C275, C385, C474. Sedangkan Mira memiliki nilai kriteria C162, C250, C375, C480. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh saudari Mardiana. Kepada saudari dipersilahkan. Halo, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Mardiana Pasaribu. NPM saya 18150054. Saya dari Prodi Vokasional Informatika 5B. Baik, di sini saya akan melanjutkan PPT kami mengenai kelompok 3, yakni konsep metode Shaw atau Simple Adjective Wasting. Nah, pertama kan tadi teman saya sudah menjelaskan mengenai tabel nilai alternatif di setiap kriteria. Nah, sekarang saya akan melanjutkan bagaimana perhitungan dari nilai alternatif di setiap kriteria yang dijelaskan teman saya tadi. Di sini kan ada normalisasi. Nah, ada R11, ada R21, ada R12, ada R22. Nah, di R11 ini ada angka 70 dan per ada maksnya adalah maksimum. Ini kan ada 70, 50, 85, 82, 75, 62. Teman-teman tahu nggak dari mana angka tersebut dapat? Nah, angka yang 6 digit ini dapat dari C1 ataupun deretan yang pertama dari bilangan ataupun nilai kriteria. Nah, hasilnya nanti akan dibagi dengan 70 ataupun bilangan awal. Begitu. R11 sama dengan 70 per maksimum 70, 50, 85, 82, 75, 62. Nah, nilai yang 6 digit ini seperti yang saya bilang tadi dapat dari nilai kriteria. Nah, 70 ini akan dibagi dengan nilai pertama yakni 70 per 85. Mengapa 85? Karena 85 adalah angka terbesar dari ke-6 nilai digit dari kriteria. Nah, 70 dari angka awal dibagi 85 hasilnya adalah 0,82. Baik, kebilangan yang kedua ataupun hasil normalisasi yang kedua, R21. Nah, di sini kan ada angka 70 ya, angka ketetapan yang pertama. Per max 70, 50, 85, 62. Maaf, maksud saya 82. 75, 62. Sama seperti R11 tadi ataupun normalisasi pertama, angka 6 digit ini dapat dari kriteria yang C2 yang dijelaskan teman saya dari awal tadi, yakni nilai alternatif di setiap kriteria. Di C2 kan ada angka 50 yakni atas nama Indra, 60 atas nama Roni, 55 atas Putri, 70 Dani, dan selanjutnya ada Ratna dan Mira atas angka 75 dan 50. Nah, angka 6 digit di R12 itu terdapat dari nilai kriteria dari nama yang terdapat di alternatif tersebut. Nah, di sini akan dibagikan dengan 50. Teman-teman, angka 85 ini sama seperti R11 tadi ataupun normalisasi pertama tadi terdapat dari angka 6 digit ini. Mana bilangan yang besar itu akan dibagikan begitu. Dengan 50 dibagi 85 hasilnya 0,95. Maaf, maksud saya 59. Nah, selanjutnya yang ketiga, hasil normalisasi yang ketiga itu R12. 50 per max 50, 60, 55, 70, 75, 50. Sama seperti R11, R21
bagaimana penjumlahannya caranya? Nah, angka 6 digit ini terdapat di C3 ataupun kriteria yang ketiga 80, 82, 80, 65, 85, 75 atas nama alternatif Indra, Roni, Putri, Dani, Ratna, dan Mira. Angka 6 digit ini terdapat dari tabel tersebut ataupun nilai alternatif. Nah, kemudian sama seperti R11 dan R12 akan dibagi dengan 50 ataupun angka yang tertera dalam tabel tersebut dibagi dengan angka yang terbesar dari 6 digit di samping ini, yakni angka terbesarnya kan ada 75, berarti dibagi 75. 50 dibagi 75 hasilnya adalah 0,67. Baik, yang terakhir R22. 60 per maksimum 50, 60, 55, 70, 75, 50. Sama seperti normalisasi awal ataupun yang pertama. Sama caranya seperti R11, R21, R12. Nah, di R22 kan ada angka 6 digit. 50, 60, 55, 70, 75, 50. Nah, angka tersebut kita dapatkan ataupun diambil dari C4 ataupun bilangan kriteria C4. 60, 70, 75, 85, 74 dan seterusnya atas nama Indra, Roni, Putri, Dani, Ratna, Mira. Nah, nama alternatif tersebut berdasarkan nilai yang tertera dari kriteria ataupun nilai alternatif yang ada di tabel sebelumnya yang dijelaskan teman saya. Nah, 60 dibagi 75 teman-teman. 60 ini angkanya dapat dari nilai kriteria ataupun dari tabel kriteria. Nah, dan angka 75 ini kita dapatkan ataupun diperoleh dari angka yang terbesar dari 6 digit yang diperoleh dari angka bilangan kriteria C4 ataupun tabel keempat yang ada di kriteria tadi. Nah, selanjutnya 60 dibagi 75 hasilnya adalah 0,80. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide yang berikutnya ataupun mengenai hasil normalisasi dari normalisasi yang saya jelaskan tadi. Ini adalah hasilnya. R adalah dinyatakan di sini normalisasi. Hasilnya adalah 0,82, 0,67, 0,94, 0,71, 0,59, 0,80, 0,96, 0,82, 1, 0,73, 0,94, 0,88, 0,96, 0,93, 0,76, 1, 0,88, 1, 0,87, 0,73, 0,67, 0,88 dan terakhir 0,94. Nah, itu adalah hasil normalisasi yang saya bacakan tadi dari tabel kriteria ataupun nilai alternatif di setiap kriteria dari 6 siswa yang sudah dibulatkan ataupun ditentukan nilai kriteria dari alternatif tersebut. Baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ataupun membulatkan bagaimana proses rankingnya dan hasilnya dari hasil normalisasi tadi. Nah, yang pertama, proses rankingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambilan keputusan. W nyatakan di sini dengan weighting sama dengan 0,350, 250, 250, 15. Nah, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Hasilnya, maksudnya di sini adalah hasil dari weighting dari hasil normalisasi yang kita bulatkan tadi ataupun yang kita dapat dari normalisasi. Nah, F1 0,35 dan 0,82 ditambah 0,25
0,67 ditambah 0,25, 0,94 ditambah 0,15 dan 0,71, dan hasilnya adalah 0,796. Nah, berikutnya F2 0,35 dan 0,59 ditambah 0,25 ditambah 0,80 ditambah 0,25 dan 0,96 ditambah 0,15 ditambah 0,82, dan hasilnya adalah 0,770. Berikutnya F3 0,35 dan 1,00 ditambah 0,25, 0,73 ditambah 0,25, 0,94 ditambah 0,15 dan 0,88. Hasilnya adalah 0,900. F4 dari hasil normalisasi 0,35 dan 0,96 ditambah 0,25, 0,93, 0,25 dan 0,76 ditambah 0,15 dan 1,00. Hasilnya adalah 0,909. F5 ataupun hasil normalisasi yang kelima adalah 0,35 ditambah 0,88 ditambah 0,25 dan 1,00 ditambah 0,25 dan 1,00 ditambah 0,15, 0,87. Hasil dari F5 adalah 0,939. Nah, kelas ataupun yang terakhir teman-teman mengenai hasil proses normalisasi dari nilai kriteria adalah 0,35, 0,73 ditambah 0,25 dan 0,67 ditambah 0,25 dan 0,88 ditambah 0,15 dan 0,96. Hasilnya adalah ataupun sumnya adalah 0,784. Itu adalah F6 ataupun hasil terakhir dari normalisasi, hasil normalisasi dari nilai kriteria dari hasil nilai alternatif. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai hasil nilai alternatif dari setiap kriteria yang dimiliki oleh siswa. Terima kasih. Selanjutnya akan jelaskan oleh teman saya mengenai kesimpulan dan bagaimana cara menyimpulkan penilaian simple adjective wasting ataupun SAW. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nofrisa Dewi, MPN saya 18150058 dan saya dari kelompok Y. Dan baiklah, di sini saya akan menjelaskan nilai terbesar SAW atau simple additive weighting, yaitu yang mempunyai nilai terbesar pada V5 sehingga alternatif A5 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Atau kita bisa dengan kata lain, Ratna akan terpilih sebagai kepala sistem informasi. Dan adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari metode SAW ini sangat mudah diterapkan untuk membantu perusahaan maupun sekolah dalam menentukan keputusan yang terbaik dan berbagai macam lagi tanpa ada perasaan atau peraduan. Sekian.